Halo sahabat semua, kembali lagi dengan saya yang selalu menceritakan sebuah kisah peristiwa tragedi yang tentunya pernah terjadi di Nusantara. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, di video saya kali ini saya akan bercerita sedikit kisah tentang asal usul Sang Patih Gajah Mada. Ya, siapakah sosok Patih Gajah Mada yang sebenarnya? Patih Gajah Mada adalah sosok Mahapatih yang sangat berpengaruh panjang dalam upaya Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Gajah Mada dikenal sebagai sosok setia dan perkasa pada pemangku Kerajaan Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan menebarkan pengaruhnya. Hingga sekarang jasa-jasa Sang Patih masih dikenang bangsa Indonesia, menganggap Patih Gajah Mada sebagai pahlawan simbol patriotisme dan persatuan bangsa. Gajah Mada memiliki kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangan yang cukup serius. Hal tersebut terutama bersumber pada Babad Gajah Mada, Naskah Usaha Jawa, dan Babad Arung Bondan. Yang pertama yaitu Naskah Usana Jawa. Dalam Naskah Usana Jawa disebutkan Gajah Mada lahir di Pulau Bali, yang dikisahkan Gajah Mada lahir dengan cara memancarkan dari buah kelapa dan merupakan penjelmaan Sang Hyang Narayana atau Vishnu, sehingga Gajah Mada dipercaya lahir tanpa ayah dan ibu. Dia dilahirkan karena kehendak dewa dan dewi. Naskah tradisional Nusantara sering menegaskan tentang kelebihan pada diri seorang melalui mitos, hingga tokoh yang dimaksud pantas dijunjung tinggi dan dihormati. Dalam perjalanannya, keajaiban demi keajaiban selalu mengiringi Sang Patih, dari masa kelahiran, masa kanak-kanak, hingga dia dewasa, bahkan hingga dia wafat di kematiannya. Perjalanan seperti ini umum berlaku pada sistem kepercayaan masyarakat Hindu atau Buddha pada masa itu. Dan yang kedua yaitu Babad Arung Bondan. Kita Jawa pertahan Babad Arung Bondan menawarkan penjelasan yang berbeda tentang asal-usul Patih Gajah Mada. Kitab tersebut menjelaskan bahwa Patih Gajah Mada merupakan anak dari Patih Logender yang dikenal dengan nama Logender dalam cerita Dawar Wulan dan Manak Jingga. Cerita tersebut mengungkapkan bahwa Logender menjadi patih Ratu Majapahit bernama Ratu Kenya Pentang Nawungu. Manak Jingga yang dimaksud dalam kisah tersebut setara dengan Berawirabumi, penguasa Kedaton Timur yang berperang melawan Majapahit. Sehingga jika mengikuti tafsir ini, maka Gajah Mada adalah anak dari Patih Logender setelah Majapahit melewati masa kejayaannya. Sedangkan dalam berbagai peristiwa dan kekawinan negara Kertaragama sebagai bukti otentik disebut bahwa Patih Gajah Mada berperan dalam masa awal dan kejayaan Majapahit di periode kekuasaan Hayam Wuruk. Menariknya, dalam kitab Babad Arung Bondan dapat menjadi interpretasi lebih lanjut dalam pertanyaan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari seorang Mahapatih. Nama Patih yang menjadi ayah Gajah Mada belum akurat karena dalam kisah-kisah tradisional nama tokoh sering diganti karena diceritakan secara berulang-ulang dan kurun waktu yang berbeda. Ya, dan yang terakhir yaitu Babad Gajah Mada, yang dikisahkan dalam seorang pendeta muda yang bernama Empu Surya Dharma Yogi yang memiliki istri bernama Patni Nari Ratih, istri yang diberikan oleh gurunya yang bernama Empu Rega Gunting atau yang dijuluki Empu Surya Dharma Wiyasa. Empu Surya Dharma Yogi membuat rumah di sebelah selatan lembah tulis, sedangkan Patni Nari Ratih tetap tinggal di pertamanan. Hanya sesekali ia menengok suaminya di rumah yang baru dibuatnya.
Brahma jatuh cinta kepada patni Nari Ratih karena parasnya yang cantik. Sampai suatu hari Nari Ratih diperkosa oleh Dewa Brahma di gubuk yang sepi. Nari Ratih mengadukan peristiwa tersebut pada suaminya. Akhirnya mereka pergi mengembara selama berbulan-bulan. Ketika bayi lahir, mereka sampai di desa Mada yang terletak di Gunung Semeru. Lahirnya bayi laki-laki diiringi peristiwa alam yang sangat menegakkan dan sangat menyaksikan yang mendadak bahwa sang bayi kelak akan menjadi tokoh penting bagi banyak masyarakat. Bayi tersebut diasuh oleh kepala desa Mada, sedangkan kedua orang tuanya bertapa di puncak gunung Lambang untuk memohon keselamatan dan kejayaan untuk sang bayi. Dewa mengabulkan permohonan tersebut dan mengatakan bahwa kelak bayi akan menjadi orang yang terkenal di seluruh Nusantara dan jagat raya. Oke, itulah video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa nonton video-video selanjutnya agar bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Semoga bermanfaat. Oke, selamat sukses.